Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan teori pemberdayaan deliberatif. Tempo hari kami sudah mempresentasikan beberapa model pemberdayaan, mulai dari teori model pemberdayaan PAR, ABCD, CBBR, BMC, dan barusan saja teori model pemberdayaan 4D. Nah, untuk kali ini bukan model pemberdayaan, tapi lebih pada teori pemberdayaan. Nah, teori pemberdayaan deliberatif. Kenapa kok deliberatif? Karena kita berada di negara Pancasila yang lebih mementingkan musyawarah. Aspek musyawarah inilah yang menjadi inti dari deliberatif. Jadi semua aspek dari tahapan-tahapan pemberdayaan harus senantiasa ada unsur musyawarahnya, deliberatifnya ini. Nah, jadi deliberatif ini cocok untuk negara Pancasila, masyarakat demokratis, dan kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat global, di tengah-tengah masyarakat digital, di tengah-tengah masyarakat virtual. Jadi ini adalah memang sangat relevan. Nah, seperti apa teori pemberdayaan deliberatif ini? Mari kita pahami step by step. Nah, jadi mungkin kita bertanya-tanya. Kemarin atau barusan saja saya mencoba membahas tentang pemberdayaan 4D. Nah, pemberdayaan 4D ini, model pemberdayaan 4D lebih menekankan pada proses pemberdayaan, pada proses pemberdayaan, mulai tahapan desain program, bagaimana cara menemukan program, lalu pengembangan perangkat kerja, lalu pengembangan program kerja, diseminasi. Nah, ini secara tahapan agak mirip dan memang benar-benar mirip ya. Cuma pemberdayaan 4D lebih menekankan pada aspek proses tahapan-tahapan pemberdayaan dari segi empiris dalam arti praktisnya ya. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang desain program, lalu pengembangan perangkat, lalu pengembangan program, lalu diseminasi hasil kerja. Nah, ini teori pemberdayaan deliberatif ini juga ada 4 tahap plus 1 monitoring dan evaluasi. Nah, kalau model pemberdayaan 4D adalah tahapan proses-prosesnya. Tapi pemberdayaan deliberatif ini memberi arti penting dari setiap tahapan. Karena dalam setiap tahapan pertama dalam teori pemberdayaan adalah outreach atau penjangkauan. Ini sangat sentral dalam pemberdayaannya. Jadi sebenarnya pemberdayaan itu sendiri bisa dikatakan outreach adalah pendampingan atau penjangkauan ya, penjangkauan outreach. Nah, jadi ketika kita ngomong pembicaraan tapi tidak ngomong outreach itu seperti apa ya? Seperti membicarakan sesuatu tetapi tidak ada barangnya ya. Ya, baik. Outreach ini adalah penjangkauan. Ketika kita memutuskan untuk melakukan pemberdayaan dalam sebuah kelompok, komunitas, atau masyarakat, maka pertama-tama yang kita lakukan adalah outreach. Nah, outreach ini adalah eh, observasi, atau sebelum observasi ini eh, dilakukan dulu adalah inkulturasi. Nah, mungkin coba nanti kita akan membahas satu persatu, tetapi saya akan membahas bingkai garis besarnya dulu ya. Jadi outreach adalah penjangkauan, yang dijangkau nanti adalah calon mitra, lalu calon stakeholder, dan
calon program ya istilahnya. Nah, calon program ini baru bisa nanti ketika dihasilkan melalui enkulturasi, lalu observasi ya jelas, lalu pemetaan wilayah, lalu pemetaan komunitas komunitas. Nah, baru nanti akan kita ketahui potensinya seperti apa. Nah, dari potensi itu nanti baru bisa di FGD-kan dengan mengambil skala prioritas. Nah, jadi outreach ini adalah jangkauan, calon mitra dijangkau, lalu stakeholder juga dijangkau, lalu program yang akan di-create. Nah, setelah outreach ada retreat. Nah, retreat ini adalah kebalikan dari outreach ya. Kalau outreach itu adalah penjangkauan, lakukan observasi, melakukan semacam istilahnya apa ya? Bertemu dengan warga setiap hari, kalau bisa semua warga dengan elemen-elemennya. Nah, kalau di trade ini adalah lebih pada penguatan kapasitas ya. Setelah mitra didapat, lalu setelah mitra didapat, lalu stakeholder didapat, dan program didapat, maka baru dari retreat. Retreat ini lebih pada penguatan kelembagaan sehingga mitra ini dan stakeholder ini benar-benar terciptalah sebuah tim, menjadi tim dan memiliki legalitas dan memiliki program kerja. Lalu dilatih, nanti coba kita bahas lebih lanjut di bawah ya. Nah, lalu ada partnership ya. Partnership ini adalah semacam ya implementasi ya. Kalau dalam bahasa gampangnya itu implementasi, tetapi dalam bahasa teoritis adalah partnership. Partnership kemitraan. Jadi kemitraan ini bisa dengan koordinasi, bisa dengan kerjasama, dan bisa juga dengan kolaborasi. Nah, dalam konteks Indonesia, setelah disepakati bahwa kolaborasi itu bisa berupa pentahelik ya, dengan melibatkan 5 kekuatan ya. 5 kekuatan itu adalah kampus, akademisi, lalu media, lalu pemerintah, government, lalu pebisnis, pengusaha, ya, dan yang kelima adalah komunitas. Komunitas ini adalah uh, kekuatan kearifan lokal, elemen-elemen yang menentukan dalam komunitas itu bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, bisa tokoh perempuan atau sesepuh ya. Jadi ini adalah komunitas. Komunitas. Nah, baik setelah ada partnership ini lalu baru diseminasi ya. Diseminasi ini adalah bagaimana penyebarannya. Bagaimana langkah yang dari outreach lalu retreat lalu partnership ini bisa divideokan, dibuat konten yang menarik, ya, lalu bisa diunggah kan gitu ya di media-media sosial. Artinya bahwa pada diseminasi ini ada beberapa elemen ya. Yang pertama misalnya membuat konten ya yang menarik dan bisa bisa mengubah orang kan gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Lalu ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini jelas adalah dalam selama pemberdayaan itu apa saja yang berubah kan itu ya. Mulai kalau menurut saya sih mulai dari outreach, mulai dari retreat, mulai dari partnership, mulai dari diseminasi juga ya. Diseminasi, bahkan monitoring dan evaluasi ini ada keterkaitan ya, ada timbal balik ya. Baik, mungkin itu dulu. Coba kita jelaskan lebih lanjut di bawah ya. Jadi outlet penjangkauan. Nah, penjangkauan ini inkulturasi ya, mulai dari inkulturasi diawali dengan apa ya? Dengan ya soal atau minta izin atau silaturahmi bahasanya itu ya ke semua elemen ya, ke semua elemen masyarakat ya, ke semua elemen, ke kelompok, ke grup, ke semacam organisasi, institusi. Nah, jadi intinya adalah memperkenalkan diri bahwa
fasilitator hadir untuk melakukan pemberdayaan, ya gitu ya, untuk melakukan sebuah penyelesaian ya masalah untuk membantu masyarakat itu intinya ini. Nah, ini bersamaan dengan inkulturasi ini ada observasi ya, observasi. Nah, observasi ini yang paling bisa adalah misalnya pemetaan wilayah, ada transek ya. Transek itu adalah pemetaan wilayah mulai dari misalnya eh, iya, pemetaan pemukiman, pemetaan pertanian, persawahan, istilah pebukitan, atau semuanya dipetakan di situ ya, pemetaan wilayah, transek. Lalu ada juga community mapping ya, pemetaan organisasi-organisasi atau institusi-institusi ya. Itu dipetakan semua. Ada misalnya Gapoktan, ada petani, apa pengusaha tani, ada misalnya komunitas-komunitas organisasi komunitas, misalnya kesenian, pencipta apa gitu ya, pencipta burung, misalnya komunitas-komunitas macam-macam di situ ada PKK, ada yasinan, ada tahlilan, macam-macam ya. Nah, ini sebenarnya community mapping ini untuk menemukan mitra dan stakeholder ya. Lalu menentukan skala prioritas. Ada skala prioritas, ada literasi keuangan. Artinya bahwa program itu baru bisa ditentukan oleh komunitas sendiri, oleh mitra, oleh stakeholder itu dengan melakukan FGD kan ya. Ada FGD. Karena apa? Karena selama inkulturasi, selama observasi, selama pemetaan wilayah, selama community mapping itu pasti ketemu dengan banyak orang ya, ketemu banyak unsur ya. Nah, setiap orang, setiap unsur itu pasti punya harapan. Mereka pasti ingin programnya yang didahulukan. Nah, untuk itulah maka perlu ada workshop, ada FGD untuk menentukan skala prioritas kan ya. Dengan demikian kan tidak semua masalah akan diatasi. Nah, makanya perlu misalnya prioritas masalah mana yang paling rasional untuk diselesaikan, mengingat waktu, biaya, mengingat apa ya potensi ya, daripada mengandalkan potensi tadi itu, mulai dari wilayah lalu community itu kan akan muncul potensinya apa yang paling rasional. Jadi atau kalau misalnya kewirausahaan maka lebih menggunakan literasi keuangan, mana bisnis yang unggul, yang untung itu, nah itu pakai literasi keuangan. Tapi kalau program misalnya antara program sanitasi, kebersihan atau apa, atau program misalnya stunting, nah ini mungkin lebih menggunakan skala prioritas. Ya, oke, baik. Jadi itu adalah outreach atau penjangkauan. Nah, baik. Nah, ini adalah inkulturasi tadi ya. Infiltrasi adalah perkenalan mahasiswa ya, ke warga, ke tokoh masyarakat, ke mitra, ke stakeholder ya. Nah, setelah misalnya, kalau misalnya di dunia mahasiswa, misalnya setelah KKN dilepas, setelah mahasiswa di apa ya, dilaksanakan upacara misalnya pelepasan, maka mereka harus segera inkulturasi ya, plus observasi tadi ya. Nah ini jadi mereka tidak perlu apa ya sibuk dengan apa ya dengan perizinan, sibuk dengan macam-macam. Nah, mungkin sambil perizinan berlangsung ini mereka bisa langsung ke lokasi dengan silaturahmi kan gitu ya. Ya, memberikan apa ya pengertian bahwa apa tujuannya agar nanti masyarakat percaya kan gitu ya. Dan banyak menyapa, banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan keagamaan, posyandu, kerja bakti kan gitu ya. Artinya inkulturasi ini jelas dengan berkunjung ya, melebur ke kegiatan kelompok komunitas. Nah sambil inkulturasi ini juga observasi ya, apa yang dilihat kan gitu ya, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, lalu kira-kira apa yang didengar misalnya ya, observasi. Makanya ini perlu observasi. Oke, baik. Ini inkulturasi. Nah, inkulturasi dan observasi. Nah, tetapi bisa juga langsung diberi penekanan pada pemetaan wilayah ya, atau transek ya. Jadi itu bisa sama simultan. Jadi menemukan aset fisik dan alam secara terperinci. Transek ini adalah penelusuran wilayah.
adalah salah satu teknik yang paling efektif ya. Transek adalah garis imajiner sepanjang suatu area tertentu untuk menangkap keragaman sebanyak mungkin. Jadi ini adalah mengatasi dari apa ya? Dari ABCD ya. Teknik pelaksanaan transek pertama, buatlah pembagian zona wilayah ya untuk ditelusuri seperti daerah perbukitan, sekitar sungai, persawahan, ladang, daerah hunian warga. Misalnya juga dilihat dari iya, iya, zona di kotak-kotak itu ya. Ajaklah, yang kedua, ajaklah warga menggambarkan zona wilayah masing-masing mulai dataran tinggi sampai dataran rendah dari aspek kepemilikan lahan, penggunaan lahan, jenis vegetasi tanaman dan hewan, jenis tanah, dan peluang yang bisa dikembangkan dari masing-masing zona wilayah. Yang ketiga, buatlah tabel transek untuk menggambarkan hasil penelusuran wilayah bersama warga. Artinya bersama mitra, calon mitra ya, bersama stakeholder, calon stakeholder, dan ya yang penting adalah bersama warga ya, yang bersedia ya, yang diajak untuk melakukan apa pemetaan wilayah. Jadi ini adalah transek ya. Baik, lalu setelah transek atau bahkan mungkin dalam posisi transek juga bisa melakukan community mapping ya, atau mungkin setelah itu ya. Nah, community mapping ini adalah lebih spesifik pada institusi, organisasi ya, pada kelompok ya, pada individu ya. Tadi kalau transek ada pada wilayah ya, fisik ya, wilayah fisik. Nah, sekarang kalau community mapping ini adalah lebih pada orang dan organisasi atau individu. Community mapping ini tujuannya adalah melihat potensi ya dari mitra ya. Ya, oke. Lalu menjangkau stakeholder yang peduli masyarakat ya. Yang jelas menemukan individu, kelompok, komunitas yang ingin berubah, audiensi ke lembaga ekonomi, perusahaan, politik, pendidikan, agama, ormas-ormas ya, audiensi ya. Kan pasti di masyarakat itu banyak organisasi ya, baik politik, baik sosial, baik agama, keagamaan ya, baik ekonomi, mungkin koperasi, BUMDes kan gitu. Kalau keagamaan misalnya banyak itu ya, ada hampir setiap agama besar punya organisasi ya, bahkan berbagai macam organisasi keagamaan. Ya, community mapping jelas berkunjung ya, audiensi ya, nanti laporannya bisa logbook ya. Oke, jadi ini sudah tahapan ya, jadi sowan dulu silaturahmi, sambil observasi yang dirasakan apa, yang dilihat apa, lalu melakukan lebih fokus transek ya, pemetaan wilayah, lalu community mapping ya. Nah, community mapping lebih pada pemetaan orang beserta lembaganya. Oke, baik. Lalu ada ya tadi ya. Ini community mapping ini adalah misalnya pemetaan melibatkan dari pihak organisasi, organisasi kemasyarakatan, asosiasi warga, organisasi nirlaba, institusi sipil lokal, dan minoritas atau kelompok khusus. Ini ya minoritasnya seperti apa, kelompok khususnya seperti apa, berapa jumlah disabilitas misalnya, berapa jumlah yang mayoritas. Tujuan dari pemetaan ini sesungguhnya adalah komunitas dapat belajar memahami dan mengidentifikasi kekuatan yang sudah mereka miliki sebagai bagian dari kelompok. Daftar lengkap aset yang bisa dipetakan adalah aset personal, bahkan aset juga ya, aset personal dan atau manusianya berupa keterampilan, bakat, kemampuan, apa yang bisa dilakukan dengan baik dan apa yang bisa Anda ajarkan pada orang lain. Nah, asosiasi atau aset sosial tiap organisasi yang diikuti oleh anggota kelompok atau kelompok-kelompok remaja seperti remaja masih seperti kelompok kaum muda, kelompok ibu, kelompok-kelompok budaya seperti kelompok tari atau nyanyi, kelompok kerja atau ya ornop ya, yang asosiasi mewakili modal sosial komunitas dan penting bagi komunitas untuk memahami kenyataan ini. Institusi atau lembaga pemerintah atau perwakilan yang memiliki hubungan dengan komunitas seperti komite sekolah, komite untuk pelayanan kesehatan, ya pelayanan air atau yang lain, peternakan, pertanian yang jadi ini juga penting ya, posyandu, koperasi misalnya, komite sekolah. Oke, baik. Jadi ini jelas ya community mapping itu lebih pada komunitasnya ya beserta asetnya, skillnya ya.
atau personality-nya. Nah, tahap selanjutnya adalah menentukan skala prioritas. Ya, tadi itu bahwa ini masih tahap outreach ya. Tahap JFGD atau workshop merumuskan dan memformulasikan program kerja berdasarkan hasil pemetaan aset. Hasil dari pemetaan aset diasosiasikan dan dikomunikasikan ke masyarakat akan menyadari aset yang dimiliki, termasuk potensi, kekuatan, dan kelemahannya. Jadi di sini kok ini masih mahasiswa, ini mahasiswa sebagai contohnya ya, ini ya, contoh sebagai fasilitator ya, mahasiswa dan kelompok masyarakat mengidentifikasi peluang dan kemitraan untuk menetapkan program kerja. Adapun metode atau alat yang digunakan adalah desain skala prioritas, diagram Venn atau diagram alur. Mungkin oke, jadi ini mengadaptasi oleh metode ABCD teknik untuk menentukan skala prioritas dengan low hanging fruit. Tidak semua mimpi diwujudkan, perlu skala prioritas. Apa ukuran skala prioritas dan siapa yang menentukan? Ya, masyarakat berkesempatan menentukan skala prioritasnya sendiri. Nah, cara menentukan skala prioritas adalah dengan melihat aset dan peluang, identifikasi tujuan masyarakat, identifikasi aset masyarakat untuk mencapai tujuan, dan meyakinkan kelompok-kelompok inti untuk melakukan kegiatan, memilih satu leader yang akan memberikan contoh dan tanggung jawab memotivasi merealisasikan mimpi masyarakat. Jadi itu sampai akhirnya dengan skala prioritas itu program terbentuk ya. Jadi program itu nggak boleh dibuat oleh fasilitator di kampus ya, tidak boleh ya. Jadi harus apa ya, harus dibuat oleh warga sendiri karena sesuatu yang datang dari bottom up itu akan lebih diterima ya, lebih disukai ya ketimbang top down ya. Baik. Nah, setelah mitra didapat, stakeholder didapat, lalu program didapat, nama ada retreat ya, membangun kapasitas. Nah, membangun kapasitas ini jelas harus apa ya, melengkapi legalitas ya. Jadi mitra dan stakeholder dan fasilitator tadi itu harus dibentuk ke dalam kepengurusan agar lebih formal, lebih apa ya. Ya nanti kalau membuat surat-surat kan ada kopnya ya. Nah, kalau ada kopnya kan akan kesulitan ya. Jadi ada. Nah, lalu dibuatlah semacam MOU atau PKS ya sekarang lebih perjanjian kerja ya. Perjanjian kerjasama. Oke, jadi itu misalnya sehingga nanti itu terikat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh fasilitator lalu mitra dan stakeholder ini ada ikatan, tidak lepas begitu saja ya. Nah, sehingga ada pemimpinnya siapa, ya ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, lalu pembina atau pelindungnya siapa. Oke, baik. Jadi itu. Nah, namanya membangun kapasitas juga harus membangun skill ya, soft skill, misalnya pelatihan-pelatihan, magang, kunjungan lapangan, observasi, kegiatan, mentoring, simulasi dan lain-lain. Jadi ini agar apa tim yang mau apa mitra dan stakeholder ini punya skill ya, dilatih kan gitu ya. Ya tergantung pada pelatihannya, tergantung pada programnya tadi apa kan gitu ya. Misalnya kalau asistensi mengajar ya dilatih dengan soal-soal ini ya apa literasi bahasa, literasi matematika kan gitu ya. Ya kalau misalnya kewirausahaan ya dilatih sih cara makanya mulai dari cara memproduksi, cara pengemasan, baik maupun cara distribusi penjualan ya itu harus dilatih ya mendatangkan ya tidak hanya fasilitator. Fasilitator ini tugasnya hanya menghubungkan, nanti yang melatih yang orang-orang tenaga ahli ya, di bidangnya. Ya makanya disitulah pentingnya apa ya pentingnya legalitas itu sehingga nanti bisa minta banyak mengundang banyak ini ya narasumber ya undang narasumber ini gitu ya sehingga nanti benar-benar komunitas ini punya skill kan gitu juga banyak skillnya ya skill bagaimana cara ya expose industri misalnya mengedukasi pasar nah, ini skill yang perlu ditumbuhkan ya di tahapan retreat ini baik
Lalu tahapan yang ketiga adalah partnership ya, kolaborasi pentahelik ya. Jadi masyarakat tidaklah entitas yang tunggal dari beragam, multikulturalisme, maka akan tepat jika mengkaitkan dengan konsep pentahelik. Dan memang di Indonesia ini sangat dianjurkan pentahelik ya, penta 5 helik jalinan. Jadi model kolaborasi atau kerjasama didasarkan pada 5 jenis pemangku kepentingan, yakni akademik, bisnis, community, government, dan media. Jadi kalau media itu tujuannya itu untuk memberikan semacam penguatan dari sisi informasi bahwa kita ini ada, kita ini lagi berusaha, kita ini benar-benar tidak abal-abal kan gitu, sehingga nanti ketika kita mengundang narasumber, mengundang funding itu dipercayai. Akademis yaitu mahasiswa, dosen itu ya, atau pemerintah mulai dari pemerintah desa, kelurahan, tadi kecamatan, kabupaten maupun pusat. Lalu ya termasuk dinas-dinas yang terkait ya. Ini tuh ya. Lalu bisnis ya, pengusaha ini juga perlu ya menghubungkan ya. Jadi tugas fasilitator itu, apalagi KKN atau mahasiswa itu ya tugasnya ini melingkan ini kan ya, menjadi jembatan ya itu. Lalu ada komunitas. Nah komunitas ini adalah kearifan lokal itu sendiri. Ya. Ini adalah elemen-elemen kunci ya, seperti tokoh agama, tokoh perempuan. Nah ini adalah komunitas atau yang apa ya, yang dituakan ya, apa namanya itu ya, sesepuh. Jadi ini adalah partnership ya, partnership, pentingnya membangun partnership. Baik, lalu diseminasi ya hasil kerja. Jadi diseminasi itu ya tadi bahwa bisa berupa semua kegiatan ya, mulai dari outreach, mulai dari retreat, mulai dari partnership itu dibuat konten yang menarik sekaligus bisa berdampak perubahan ya. Bisa dibuat film-film pendek mungkin gitu ya. Jadi bisa membuat konten yang di situ mengajak, menginformasikan kan bahwa kita ini hadir, kita ini ada, dan kita lagi berusaha kan gitu ya. Jadi itu untuk menarik publik kan gitu. Baiknya. Jadi macam-macam ya, kalau emang produknya ada ya bisa diseminarkan kan gitu ya. Bisa membuka pasar bersama atau membuat bazar. Nah, tapi juga diseminasi juga bisa berupa artikel ya, artikel yang jadi artikel ini juga harus ditulis bersama ini ya, bersama mitra, bersama stakeholder ya. Tidak boleh hanya fasilitator ya. Makanya kenapa di pengembangan perangkat itu juga bahwa fasilitator juga harus harus berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan mitra, dengan stakeholder tentang cara menulis ilmiah seperti apa, cara membuat artikel seperti apa, termasuk cara membuat laporan itu seperti apa. Baik, tapi juga nanti juga bisa dikembangkan buku ya, buku best practice tentang pemberdayaan. Ini juga akan menarik ya, sehingga nanti bisa ditiru oleh orang lain ya. Cara ditiru taktiknya, strateginya, cara memberdayakannya ini ya, kan gitu. Jadi bisa berupa buku juga. Nah, oke, bisa berupa buku. Baik, ini adalah diseminasi dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi ya. Karena monitoring ini adalah sangat penting ya, bagaimana nanti fasilitator, mitra, dan stakeholder ini belajar di tahap perangkat tadi ya, pengembangan perangkat itu juga harus belajar tentang monitoring dan evaluasi. Nah, sehingga pada tahapan monitoring dan evaluasi ini tinggal menerapkan. Ya, apa yang dimonitoring dan dievaluasi adalah ada perubahan yang signifikan ya, dari mulai desain program, mulai pengembangan perangkat, lalu partnership dan diseminasi itu ya. Apakah ada perubahan? Yang mana yang berubah? Sehingga ini adalah yang dirasakan ya. Jadi nanti yang dimonitoring dan evaluasi adalah tiga ini. Jadi
fasilitator, mitra, dan stakeholder ini di monitoring dan dievaluasi oleh warga. Biarkan warga merasakan sendiri, dan termasuk juga mitra juga ya, diberikan apa kuesioner juga ya, apa yang merasa apakah ada yang berubah kan gitu, termasuk stakeholder kan gitu ya. Nah, perubahan tidak hanya ekonomi tapi juga bisa perubahan yang lain ya, penguatan yang lain, bisa solidaritas, bisa apa ya, partnership-nya kan gitu kan ya. Jadi tidak melulu ekonomi. Nah, nanti misalnya ini ada banyak ya, dan eh, banyak metode ya, metode monitoring dan evaluasi ada 5 minimal ya. Ada action, ada output, ada outcome, dan impact. Ada yang kedua monitoring dan evaluasi model ABCD. Lalu ada penekanan alat dan metode. Lalu ada theory of change. Lalu ada most significant change. Jadi ada 5 ya. Nanti terserah yang mana yang dipilih oleh fasilitator, oleh stakeholder dan mitra. Jadi ini perlu didiskusikan dengan mitra ya, dengan fasilitator. Pakai model yang mana? Apakah menggunakan action, output, outcome, impact kan gitu. Maka itu sudah didiskusikan. Contohnya misalnya gini. Oke, misalnya kebun pembibitan pohon mangrove itu adalah action. Maka pasokan bibit dapat diproduksi itu namanya output. Dengan pasokan bibit yang melimpah, daerah rawan dapat ditanami, itu adalah outcome. Nah, setelah itu dapat mencegah erosi atau abrasi tanah, itu adalah impact. Nah, itu adalah ini contoh ya dari action, output, outcome, dan result. Nah, gitu. Ada dari ABCD juga punya monitoring. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Misalnya di sini ada beberapa pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan ya. Nah, ini misalnya, apakah komunitas sudah bisa menghargai dan menggunakan pola pemberian hidup dari sukses mereka di masa lampau? Ini, misalnya, apakah komunitas sudah bisa mengenali dan secara efektif memobilisasi aset sendiri yang ada dan yang potensial, misalnya keterampilan, kemauan, sistem operasi, dan sumber daya. Apakah komunitas sudah mampu mengartikulasi dan bekerja menuju pada masa depan yang diinginkan atau gambaran suksesnya. Yang keempat, apakah kejelasan visi komunitas dan penggunaan aset dengan tujuan yang pasti telah mampu mempengaruhi penggunaan sumber daya secara tepat dan memadai untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah pemberdayaan ABCD. Lalu ada penekanan alat ini, misalnya monitoring dan evaluasi, penekanan pada alat dan metode. Misalnya di sini perubahan yang paling signifikan. Nah, ini pertanyaan pertama. Perubahan yang paling signifikan apa? Gitu. Yang kedua adalah alur sejarah. Dapat digunakan untuk menemukan kisah-kisah sukses pada masa lampau. Yang dapat digunakan untuk menemukan hambatan-hambatan yang di masa lalu agar tidak terulang. Misalnya, atau sebelum dan sesudah yang ketiga ya, sebelum dan sesudah sirkulasi keuangan. Dengan keuntungan ya, apakah ada keuntungannya? Itu ya, keuntungan dari sisi keuangannya. Baik. Nah, tapi dalam yang pertama tadi, perubahan yang paling signifikan itu juga ada 4 pertanyaan ya. Menggambarkan apa saja yang mereka anggap sebagai perubahan yang paling penting yang mereka alami sejak mereka mulai bekerja pada kegiatan masyarakat tertentu. Yang kedua, menjelaskan mengapa mereka berpikir bahwa perubahan tersebut signifikan. Nah, yang ketiga, menjelaskan bagaimana perubahan tersebut terjadi. Dan yang keempat, membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan dengan kegiatan yang berguna bagi komunitas. Nah, ini kalau pakai model ABCD ya. Lalu ada yang tadi, lanjut yang keempat tadi ya, sebelum dan sesudah pemetaan masyarakat. Oke. Nah, lalu yang kelima adalah sebelum dan sesudah pemetaan asosiasi dan lembaga. Baik, mungkin Anda bisa membaca sendiri. Baik, dan ada teori perubahan ya, yang dari USIT ya. Ini pernah diterapkan di
BMC ya. Misalnya perumusan masalah apa yang ingin diselesaikan. Nah, ya, terus input objek utama yang menjadi sasaran. Yang ketiga, titik pembuka mana yang akan dipilih. Keempat, langkah apa saja yang perlu diambil agar sampai pada perubahan. Kelima, dampak pada struktur sosial, manfaat lebih luas yang dapat diukur. Dan keenam, dampak yang diharapkan, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Baik, dan ada yang ini ya, MSG ya, menggunakan most significant change ya, menggunakan pengumpulan dan analisis tentang cerita-cerita perubahan baik yang positif maupun negatif. Pemilihan cerita-cerita tentang perubahan bermakna dilakukan oleh panel di tingkat masyarakat dan organisasi. Jadi ini kayak apa ya, meminta pada masyarakat untuk menceritakan perubahan yang positif maupun yang negatif dan itu ya. Baik, mungkin itu aja bisa Anda baca ulang yang telah dipresentasikan ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.